Wasiat kalau tidak berkaitan dengan Allah Ta'ala alam bisawab, ya, kalau seandainya tidak ada kaitannya dengan syariat, itu tidak mesti ditunaikan. Kemudian juga hal yang paling penting yang harus kita ketahui, bahwasanya ya laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya perempuan yang menjadi laki-laki ini merupakan hal yang sangat terlarang di dalam Islam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la'anahullahu al-mukhannasin minar rijal. Ya, Allah melaknat, ya, laknat, ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohibyoah, kita berjumpa lagi dalam Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Yang kali ini kita akan membahas satu permasalahan yang cukup unik, yaitu wasiat seorang transgender. Di mana belakangan ini ada seorang transgender yang mewasiatkan apabila ia nanti akan meninggal dunia, dia ingin dimakamkan secara perempuan. Padahal sebelumnya itu adalah dia seorang laki-laki, namun karena dia sudah mengganti jenis kelaminnya menjadi perempuan dan merubah bagian tubuhnya menjadi terlihat seperti seorang perempuan, maka dia merasa bahwa dirinya itu adalah seorang perempuan. Oleh karena itu, ketika dia sekarang ini sedang sakit keras, dia mewasiatkan kepada keluarga maupun orang-orang terdekatnya kalau dia itu ingin dimakamkan secara perempuan. Nah, bagaimanakah kita pandang wasiat ini dari segi hukum syar'inya, dari wasiat dari seorang transgender tersebut, yang akan kita bahas bersama Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang tadi Anda jelaskan, permasalahannya bahwa ada seorang transgender itu yang mewasiatkan bahwa dia itu ingin dimakamkan secara perempuan, padahal tadinya dia seorang laki-laki, cuman karena dia sudah berganti jenis kelamin, dioperasi, diangkat kelamin laki-lakinya menjadi kelamin perempuan, kemudian dirubah juga bentuk tubuhnya menjadi menyerupai seorang perempuan. Nah, ini bagaimana Ustaz nih menurut hukum syar'i? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini beberapa hal yang kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama tentang wasiat, ya. Wasiat itu tidaklah dilakukan kecuali dengan yang berkaitan dengan hal yang syar'i. Sesuatu yang berkaitan dengan hal yang syar'i yang tidak terlarang di dalam Islam. Ya, seperti halnya nazar, ya. Nazar itu ya dilakukan ketika nazar itu tidak menyelisihi syariat Islam. Misalkan seseorang ketika dia lulus ujian, misalkan, kalau saya lulus ujian saya akan bersedekah misalkan 5 juta misalkan. Dengan itu, jika seandainya dia lulus ujian, maka dia harus membayar nazarnya itu. Wajib, karena ya, nazar wajib dia bayar, karena nazar dia itu tidak bertentangan dengan syariat. Adapun ketika dia bernazar, kalau saya lulus ujian saya akan minum khamar misalkan, na'udzubillah, ya, itu tidak wajib ditunaikan. Nah, jadi begitu juga wasiat kalau tidak berkaitan dengan Allah Ta'ala alam bisawab, ya, kalau seandainya tidak ada kaitannya dengan syariat, itu tidak mesti ditunaikan. Kemudian juga hal yang paling penting yang harus kita ketahui, bahwasanya ya laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya perempuan yang menjadi laki-laki ini merupakan hal yang sangat terlarang di dalam Islam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la'anahullahu al-mukhannasin minar rijal. Ya, Allah melaknat, ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ketika Rasulullah mengatakan Allah melaknat
Ini menunjukkan perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tercela, perbuatan dosa besar. Karena dikatakan setiap dosa yang diiringi dengan penyebutan laknat itu merupakan dosa besar. Jadi sebelum sampai ke situ ya, orang yang ingin merubah dirinya menjadi perempuan. Jadi ada pernah ditanyakan ya, bahwasanya ketika adanya seorang anak laki-laki yang mana dia itu tumbuh besar di lingkungan yang mana kakak-kakaknya dan adik-adiknya adalah semuanya perempuan, sehingga laki-laki itu tumbuh besar dan pada dirinya itu ada sifat-sifat keperempuanan. Agak-agak mendayu-dayu omongannya, misalkan cara jalannya. Jadi ditanyakan apakah dia itu tidak berdosa atau gimana dengan keadaan dia seperti itu. Jadi dikatakan bahwasanya orang yang seperti ini, yang tentunya dia tidak mau seperti itu, akan tapi keadaannya yang memaksa dia untuk seperti itu. Orang ini diharuskan untuk meninggalkan perbuatan ini, karena akan ditakutkan dia akan berubah jadi perempuan. Naudzubillah. Dan ditakutkan akan terjadinya hubungan liwat, dan ini adalah perbuatan dosa besar juga. Waliyadzubillah. Jadi dengan keadaan seperti ini, laki-laki tadi yang tumbuh besar di lingkungan yang menjadikan dia seperti sosok perempuan, ini aja dilarang. Dan sangat dianjurkan sekali untuk dia itu untuk bersifat seperti laki-laki yang normal. Karena terancam dosa besar. Waliyadzubillah. Apalagi ketika ada orang yang berusaha merubah kelaminnya menjadi kelamin yang bukan sejatinya Allah ciptakan dia seperti itu. Jadi ini tentunya dosa besar. Waliyadzubillah. Jadi tidak ada alasan sebenarnya Ustaz ya, walaupun dia ini merasa dirinya itu, walaupun dia laki-laki, dia merasa dirinya sebagai perempuan dari kecil. Iya. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan ya, karena tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Ya, Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Allah menciptakan laki-laki dengan kesempurnaannya dan perempuan dengan kesempurnaannya. Jadi pernah ada pertanyaan ya yang dilemparkan kepada salah seorang syekh yang ma'ruf, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi katanya, "Syekh, siapakah yang lebih unggul dari segi keilmuan, perempuan atau laki-laki?" Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, jadi dari keilmuan dan keimanan, Allah telah memilih para nabi dan para rasul itu dari laki-laki. Jadi keilmuan dan keimanan, terpuncak dari ilmu dan keimanan itu adalah laki-laki. Makanya Allah memilih laki-laki yang menjadi rasul. Makanya kita lihat para rasul, para anbiya, mereka adalah para laki-laki. Begitulah Allah menciptakan laki-laki. Kesempurnaan ilmu dan iman itu ada pada laki-laki. Sedangkan perempuan, Allah menciptakan kesempurnaan bagi perempuan, yaitu dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya. Sehingga apa? Dengan kesempurnaan yang Allah berikan itu, dia akan mendidik anak-anaknya. Dia akan menjadikan generasi-generasi yang terbaik, yang taat Allah dan Rasulnya, yang mematuhi perintahnya. Kemudian kalau misalnya kita kembali ke masalah asalnya Ustaz, berarti transgender ini tetap dia harus kembali ke hukum asal, berarti ya, ke hukum asal dia di jenis awal, di jenis kelamin yang awal, berarti ya Ustaz ya. Walaupun dia sudah merubah kelaminnya segala macam, tetap untuk urusan pemakaman tetap harus kembali ke awal Ustaz ya, berarti. Ya Allah taala alam bisawab ya. Jadi tentunya kita kembalikan kepada asalnya dia, fitrahnya Allah ciptakan dia apa. Dia laki-laki, berarti dia harus dimakamkan secara laki-laki gitu ya. Iya, Allah taala alam. Mungkin begitu. Walaupun dia itu sudah sudah merubah dirinya menjadi perempuan ya Ustaz ya. Iya. Nah, terus gini Ustaz. Seandainya kita nggak tahu ya, wallahu alam. Dia ini bertobat. Dia menyesali perbuatannya karena sudah seperti itu gitu. Itu gimana hukumnya? Ya, kaum muslimin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pintu taubat adalah pintu yang mana terbuka bagi setiap orang dan bagi orang yang melakukan taubat, insyaallah taala Allah akan menerima taubatnya. Ya, jadi dikatakan ya ladzi yatubu kama ya'udu kama alladzi wadatsa ummuhu. Jadi ketika orang bertaubat, dia itu kembali seperti dia baru kali dilahirkan oleh ibunya.
Jadi ketika dia bertaubat itu sangat baik sekali ya. Dan mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosanya. Ya ayyuhalladzina Allah mengatakan Al-Qur'an, wahai hambaku yang berlebihan, yang terlalu banyak melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha besar ampunannya. Tapi ini Ustaz, kalau misalkan kita bahas tadi kan kalau kita udah bahas masalah wasiat seorang transgender itu berarti kan apabila wasiatnya itu sudah mengarah ke kemaksiatan terhadap Allah, berarti kan sudah tidak wajib lagi dijalankan, kan seperti itu. Ya, jadi sedikit ya, yang menjadi perhatian kita. Jadi nggak mesti apakah dia mau dilakukan misalkan acara menguburkan dia itu seperti laki-laki kah atau perempuan kah, itu tidak masalah ya Allah Ta'ala alam. Intinya satu hal yang harus kita ketahui bahwasanya mengubah jenis kelamin itu merupakan dosa besar. Ya tentunya apa? Pertama merubah ciptaan Allah. Ya kemudian la'anahullahu al-mukhannatsin, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ini yang menjadi titik perhatian kita. Berarti bagaimana endingnya dia, tapi intinya Allah itu melaknat seseorang yang merubah dirinya. Ya, ini yang harus kita pahami. Berarti termasuk kaum mulut juga ya Ustaz ya, kalau misalnya kayak seperti itu. Ya tentunya ya. Jadi dan juga apa diharamkannya yang namanya dilaknatnya orang-orang yang merubah jenis kelamin dan ingin menyerupai perempuan, karena apa? Ditakutkan akan mengarah ke situ. Ditakutkan akan mengarah ke perbuatan liwat. Yang mana perbuatan liwat Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan kaum Nabi Lut karena mereka melakukan dosa yang sangat keji ini. Jadi seperti itu Sohib Yoa yang bisa kita bahas mengenai wasiat seorang transgender. Jadi menurut Ustadz Masri bahwa suatu kemaksiatan dalam wasiat itu tidak wajib untuk dipenuhi, karena jika kita tarik benang merahnya bahwa seorang transgender itu pun apabila memang dia sudah merubah kelaminnya dari asal, dia itu sudah dilaknat sama Allah karena dia tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Bahkan tadi ada salah satu kisah bahwa ada seorang anak laki-laki yang hidup di tengah-tengah saudari-saudarinya perempuan, dan dia akan menyerupai orang saudari-saudarinya itu pun walaupun dia tidak mau, itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Ya, itu terjadi bukan atas kemauan dia gitu. Itu sangat diwanti-wanti dan tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau seandainya ingin melakukan itu dan dengan sengaja begitu. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari itu semua. Jadi demikian saya pembahasan kita mengenai wasiat seorang transgender. Silakan Ustaz apabila ada nasihat untuk saya. Ya, kaum muslimin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan, sesungguhnya Allah tidak akan zalim terhadap hambanya. Ketika mungkin ada yang menganggap saya ingin menjadi perempuan, atau laki-laki ingin menjadi perempuan, atau perempuan ingin menjadi laki-laki. Ya, intinya Allah menciptakan semua itu sempurna. Tidak ada yang akan terzalimi, tidak ada. Jadi kita mensyukuri apa yang ada pada kita semuanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas diri kita semuanya, atas kebutuhan kita, atas hal-hal yang kita inginkan. Ya bisa jadi sesuatu yang kita inginkan belum tentu baik bagi kita, dan sesuatu yang tidak kita inginkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Sallallahu tutup langsung. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.